semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita saat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Sound of Praise akan mengadakan special worship night lagi, dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama juga. Akan ada kawan kita, Pastor John Mogi yang akan menyanyi dan sharing firman Tuhan di hari itu. Yuk join bersama di hari Kamis 13 Juni. Pintu akan dibuka jam 18.30 di Alpha Omega Church Darmo Permai. Pastikan Anda tidak datang sendirian. Ajak kawan, keluarga, dan siapa saja yang kita tahu. Daftarkan diri segera dan kita akan menikmati waktu memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan begitu powerful-nya. Apa rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa bahasa roh? Apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini. Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan Victorious Life, di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita. Mari untuk setiap jemaat AOC yang belum mengikuti atau yang ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life, Anda dapat bergabung bersama kami. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rahel di nomor di bawah ini. Harapan kami setelah mengikuti kelas ini, kita dapat memahami akan jawaban di setiap pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ibadah pada Minggu 16 Juni diadakan hanya satu kali ibadah saja. Kita akan ibadah bersama pada pukul 9. Jangan lupa kawan-kawan untuk mengajak keluarga, teman, dan saudara kita untuk beribadah bersama. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya. Welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru pertama kali tuning in atau yang sering banget tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service. Welcome buat kalian semua. Semoga bisa ngikutin pembahasan kita dari awal hingga akhirnya, dan kalian bisa dapat masukan-masukan yang membangun dan tentunya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, nggak bosan-bosan aku ngingetin bahwa Alpha Omega Church adalah tempat orang-orang yang nggak sempurna, tapi bersama kita mau disempurnakan agar semakin serupa dengan Tuhan. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dealing with negative thought, atau bagaimana kita berdamai dengan pikiran-pikiran yang negatif dari kita. Nah, pernah nggak sih kalau kalian itu punya pikiran yang kayak gini? Aku ini loh nggak cukup baik. Aku ini loh orangnya itu cupu. Aku ini orangnya nggak mau berkembang. Aku ini minderan. Aku punya mindset kayak gini. Aku nggak dicintai. Aku ini bodoh. Tuhan itu nggak sayang sama aku. Banyak banget dan sering banget kita punya pikiran-pikiran yang kayak gitu. Atau dalam arti minder. Nah, dalam hal-hal kayak gitu kita mungkin terjebak dalam pikiran-pikiran negatif tersebut. Beberapa dari kita cenderung berpikiran negatif tentang diri kita sendiri maupun orang lain. Sulit untuk melihat hal-hal baik dalam dirinya kita, sehingga menghambat kita untuk berkembang secara maksimal, dan kita jadinya gampang minder. Jadinya kita nggak bisa berkembang terus, karena pikiran-pikiran negatif itu terus muncul. Nah, tahu nggak sih apa dampak negatif, dampak buruk yang terjadi kalau kita selalu punya pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi yang negatif dalam diri kita? Kita itu jadi orang yang curigaan, berasumsi negatif, sulit dipercaya, memandang rendah, hingga menciptakan jarak dengan orang lain.
Jika dampaknya begitu buruk, lalu bagaimana kita menyikapinya? Gimana cara kita mengovercome pikiran-pikiran negatif dalam diri kita? Kenapa sih kok kita bisa kayak gini selama ini? Kenapa kita nggak bisa mengendalikan dirinya kita? Aku pun juga pernah mengalami pikiran-pikiran yang negatif. Pernah juga punya kepikiran-pikiran kayak gitu. So, bagaimana kita cara menanggapinya? Kita bakal baca satu ayat di Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Katakan melawan roh-roh jahat di udara. 2, 3. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, banyak dari kita gagal fokus. Kadang kita mikir, musuh kita itu ya sesama ya manusia, musuh kita itu ya temennya kita, musuh kita itu sebenarnya adalah iblis yang tiap hari meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, masukin semua hal-hal negatif ke dalam pikirannya kita. Iblis itu emang nggak bisa nyerang kita lewat fisik, nggak bisa nyentuh kita, tapi dia menemukan cara untuk mengisi hari-hari kita, menyerang diri kita dengan pikiran kita, diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Perjuangan dan peperangan ini setiap hari terjadi dalam diri kita, yaitu pikiran kita yang negatif dan pikiran iman. Di satu sisi kita memikirkan iman, tapi kita nggak bisa berhenti memikirkan hal-hal yang negatif, benar nggak? Kadang kita, aku orang Kristen, aku harus berpikir tentang iman, aku harus percaya sama Tuhan. Tapi tetap aja pikiran-pikiran negatif itu muncul lagi. Nah, kita semua selalu berperang antara pikiran negatif dan pikiran iman. Jadi ini saling bertolak belakang. Antara pikiran yang negatif dengan pikiran iman. Saling bertolak belakang. Nah, kita percaya pada Tuhan Yesus. Nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan itu maha kuasa, tapi beberapa hal dalam kehidupan kita, dia sengaja tidak memegang kendali. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu diberikan kehendak bebas. Dia bisa saja memberikan pikiran kita supaya bisa cepat berubah. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan kehendak yang bebas buat kita. Nah, sehingga nih, pikiran kita itu memiliki zona bebas di mana kita bisa bebas berpikir, bebas berimajinasi. Dan disitulah di saat kita terlalu kreatif mungkin ya. So, iblis gampang banget buat nyerang pikirannya kita. Dia naruh bibit-bibit negatif dalam pikirannya kita sehingga itu bisa muncul. Terus gimana caranya aku bisa menanggulangi pikiran-pikiran negatif yang dikasih sama iblis? Nah, karena kita sudah diberikan kehendak bebas, yang bertanggung jawab atas pikirannya kita ya kita sendiri, yang pegang kontrol, yang pegang kendali, yang bertanggung jawab atas pikirannya kita ya kita sendiri. So kalian harus bisa kontrol diri kalian supaya nggak dihasut sama pikiran-pikiran yang negatif terus. Nah, kalau kamu nggak bisa pegang kendali atas pikiranmu, dampaknya apa? Hidupmu akan jadi negatif. Pasti. Apapun topiknya selalu negative thinking. Ada orang yang nge-influence kamu, ngasih motivasi, kamu pikirnya dia pamer. Ada yang nasehatin kamu, ngomongin kamu bilang orangnya sok suci. Jadi negative thinking itu selalu ada dalam pikirannya kalian. Menyakiti orang terdekat, biasanya orang seperti orang-orang yang pemarah. Jadi sensian mungkin ya dalam hal sekarang ini ya. Jadi kayak sensi banget. Diapain dikit terus marah. Diginiin dikit marah. Ya. Terus yang ketiga, iman yang goyah. Nah, iman yang goyah ini adalah orang yang mikir, duh Tuhan ini ndek mana sih? Tuhan ini kok nggak ada sama aku? Tuhan ini kok gini? Tuhan ini kok gitu? Tuhan ini kok gini? Jadi, pikiran-pikiran yang kayak gitu, iman yang goyah ini, itu adalah orang yang selalu mempertanyakan Tuhan itu ada nggak sih? Kayak gitu. Nah, ada beberapa tokoh di Alkitab yang menang dalam pikiran yang negatif. Yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Aku bacain. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya.
dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Itu adalah kata-kata Tuhan yang bisa merubah Gideon dari seorang yang biasa-biasa aja, yang sembunyi, yang takut. Tuhan bisa merubah cara berpikir Gideon. Dengan 300 orang, Gideon mengalahkan tentara seperti belalang. Dia menghancurkan orang Median yang menyelamatkan bangsa Israel. Padahal dia hanya punya 300 orang aja. Kalau bersama Tuhan, semuanya itu pasti bisa. Kalau bersama Tuhan, semuanya pasti digenapi. Gideon hampir nggak dipakai sama Tuhan karena pemikirannya, karena mindsetnya. Ada lanjutannya di Hakim-Hakim 6 ayat 13-15. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntut kami keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Nah, di sini kayak menyepelekan banget nih si Gideon. Kayak, aduh, enggak lah Tuhan, enggak lah. Dan hal-hal kayak gitu sering banget terjadi dalam hidupnya kita kayak gitu. Dan Tuhan berpaling muka dari kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar menang dalam pikiran-pikiran yang negatif mulai hari ini? Yang pertama, berhenti berasumsi. Di ayat tadi kita udah diceritain ya, kalau misalnya di ayat 12, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi di ayat 13, Gideon yang ngomong, "Ah Tuanku, dengan apakah kau akan kuselamatkan orang Israel ini?" Ya gitu ya. Jadi kayak sering banget kita juga digituin sama temennya kita. "Oh kamu itu bisa, kamu itu hebat." "Ah enggak lah, kamu itu ngomong apa sih, aku itu enggak bisa, aku itu orangnya biasa-biasa aja." Sama kasusnya kayak Gideon ini. Akhirnya Tuhan berpaling di ayat selanjutnya, tapi Tuhan tetap ngutus, "Aku telah mengutus engkau." Tapi si Gideon nyangkal lagi. So, asumsi-asumsi negatif, asumsi-asumsi yang buruk, itu seringkali menimpa diri kita. Kadang kita pun juga seperti itu. Banyak kemenangan dan kekalahan selalu terjadi terlebih dahulu dalam pikiran kita. So, sebelum kita menang dalam tindakan, kita harus menang lewat pikiran kita, lewat mindsetnya kita. Banyak orang dalam hidup tidak maju, dalam hidup bukan karena tidak bisa. Karena asumsinya mereka itu sudah tidak bisa terlebih dahulu. Nah, jadi terimalah apapun yang Tuhan katakan pada diri kalian, jangan berasumsi dulu. Berdoalah dari posisi kebenaran dan posisi kekalahan. Yang kedua, berhenti rendah diri. Rendah diri ini berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu tidak sombong dan punya kelebihan-kelebihan yang baik. Kalau rendah diri itu merasa selalu kurang atau minder itu tadi. Ciri-ciri orang yang rendah diri itu selalu fokus dengan yang kurang di dalam dirinya. Kita perlu kuatin diri kita untuk nggak rendah diri karena kita perlu komsel untuk bisa saling menguatkan dan tertanam, saling bertemu sama teman-teman di komunitas kita. So, kita perlu komunitas sel yang bisa nguatin kita. Jadi orang yang nggak minder, jadi orang yang pede terus dan kuat terus. Nah, kalau kita nggak bisa pegang kendali atas pikirannya kita, dampaknya apa? Hidup kita jadi negatif, menyakiti orang terdekatnya kita, dan iman kita akan goyah. Itu semua adalah firman Tuhan hari ini, dan aku harap kalian bisa terus paham akan pikiran yang negatif ini, dan kalian nggak jadi orang yang negatif thinking terus, nggak jadi orang yang pemarah, nggak jadi orang yang punya asumsi-asumsi negatif dan akhirnya iman kalian yang goyah. Dan bisa dipelajari juga kalau kalian jangan berasumsi dulu, terima dulu apa masukannya, baru kalian berdoa sama Tuhan dan berhentilah jadi orang yang rendah diri.
Oke, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan, thank you buat firman-Mu pada hari ini, thank you buat berkat-Mu, thank you buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar ini bisa kami terima dengan baik dan bisa kami realisasikan dalam kehidupan kami. Kami jadi orang yang enggak berasumsi negatif dulu, tapi kami mau menerima masukan-masukan, semua masukan-masukan itu kami pilah dulu. Biarlah kami menang lewat pikiran kami, dan biarlah Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kami. Dan ajari kami jadi orang yang rendah hati ya Tuhan, bukan orang yang rendah diri. Jauhkanlah kami dari rasa minder, rasa-rasa nggak percaya diri, karena kami tahu Tuhan udah ngelayain kami, Tuhan udah berkorban buat kami, sehingga kami jadi orang yang layak di matanya Tuhan. Thank you ya Tuhan, thank you, dan berkatilah kehidupan kami sehari-hari, sekolah kami, studi kami, segala ujian yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa dapat nilai yang baik, supaya bisa membanggakan diri kami dan tentunya orang tua kami untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Thank you ya Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, itu aja firman Tuhan hari ini. See you. God bless.